kuah asam Jawanya. Nah, ikannya di... Mah, Selama 3 hari 3 malam kamu harus bersemedi. Jika nanti ada binatang-binatang berbisa dan buas mendatangimu, kamu harus bertahan. Vita. Bu, mandikan dengan garam. Halo pecinta film horor. Setelah sukses di bioskop, kini saatnya kita bongkar habis alur cerita film Sihir Pelakor 2025. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menyajikan perpaduan horor, drama, dan unsur supranatural yang kental. Dari menit ke menit, kita akan mengikuti perjalanan Vita melawan Sabda Pandito yang dikirimkan Rini untuk merebut ayahnya. Mari kita mulai bedah kronologi lengkapnya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kehidupan keluarga Vita. Saat masih remaja, diperankan oleh Neona Ayu, yang sekilas terlihat harmonis. Jumiati, ibu Vita, diperankan oleh Marcella Zalianti, adalah ibu rumah tangga yang sangat mencintai keluarganya. Edi, ayah Vita, diperankan oleh Fatir Muchtar, adalah kepala keluarga yang mulai menunjukkan perubahan sikap. Scene bergeser dengan memperlihatkan salon Ibu Vita, yang dimana Ibu Vita sedang melayani istri Pak Burhan, tetangganya Ibu Vita. Mereka mengatakan bahwa Pak Edi merupakan sosok suami yang perhatian. Edi yang pengertian banget. Gak semua suami loh Mbak mendukung istrinya buat kerja. Pada saat pertandingan sepak bola adik Vita, tiba-tiba Vita sakit dan bergegas ke rumah. Namun pada saat di rumah, terdapat ayah Vita yang berhubungan dengan perempuan lain di kamar ayah Vita. Si Vita kaget dan bergegas keluar. Namun ayah Vita mengejarnya dan menampar Vita agar yang dilakukan oleh ayah Vita tadi tidak diadukan ke ibu Vita. Tepat pada bulan Februari tahun 2002, ayah Vita akan berdinas keluar kota yaitu ke Palangkaraya selama 1 minggu. Papa dinasnya di Palangkaraya. Ya, nggak lama kok, hanya 1 minggu. Papa janji. Tapi kau janji, jangan nakal-nakal di... Scene pun bergerak dengan memperlihatkan kegiatan mereka bertiga saja yang asyik liburan di pantai. Namun beberapa warga mempertanyakan keberadaan ayah Vita, Pak Edi, karena belum pulang-pulang. Dan suatu hari Pak Burhan menanyakan kepada Ibu Vita secara empat mata. Pak Edi pergi itu kan bulan Februari ya. Sekarang ini tahun 2003, bulan Agustus. Berarti udah 1,5 tahun Pak Edi itu nggak pulang, Mbak. Gak mungkin. Setelah bicara dengan Ibu Vita, Pak Burhan mengira Ibu Vita sudah pisah karena Pak Edi tidak pulang ke rumah sudah hampir 1,5 tahun. Ibu Vita pun baru sadar setelah melihat kalender bahwa selama ini sudah hampir 1,5 tahun. Benar, Pak Edi belum pulang. Vita dan Ibu Vita pun merasa aneh, padahal mereka merasa waktu hanya berjalan 1 minggu. Keanehan juga muncul. Pada saat Pak Edi pulang ke rumah, Pak Edi bersikap kasar terhadap Ibu Vita. Pak Burhan, tetangga Ibu Vita, berpendapat bahwa ada sesuatu di keluarga Ibu Vita. Saran Pak Burhan agar datang ke Pak Ustadz Ahmad. Mungkin Pak Ustadz Ahmad dapat membantu masalah keluarga Ibu Vita. Hingga keesokan harinya, Vita dan Ibu Vita datang ke rumah Pak Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad berbicara dengan nada serius dan khawatir.
Dia menjelaskan bahwa penyakit Jumiati bukan berasal dari penyakit fisik, melainkan dari kiriman ilmu hitam yang sangat kuat. Sebenarnya, suami Ibu Vita tiap harinya pulang, namun bukan ke rumah Ibu Vita, melainkan ke sosok yang menyerupai Ibu Vita. Dugaan dari Pak Ustadz Ahmad bahwasanya suami Ibu Vita terkena ilmu gendam sabda Pandito Ratu dari seorang wanita yang sedang bersamanya. Sin pun bergeser ke proses ritual perempuan yang ingin merebut suaminya Ibu Vita. Setelah ritual itu selesai, hasilnya suami Ibu Vita melihat perempuan itu menyerupai Ibu Vita dalam pandangannya. Atas saran dari Pak Ustadz Ahmad, Ibu Vita dan Vita harus meminta pertolongan kepada Allah, Zat yang memiliki segalanya. Keanehan-keanehan pun muncul di keluarga Vita, dari salon Vita yang mulai sepi, hidung Ibu Vita berdarah, hewan kalajengking, serta tanah kuburan di depan salon Vita, yang ternyata tanah kuburan tersebut berasal dari suaminya sendiri. Kemudian pada saat Bu Jumiati, Ibu Vita, datang ke tempat suaminya bekerja, ternyata Pak Edi sudah menikah lagi dengan sosok yang bernama Rini dan membuat akta kematian palsu Bu Jumiati. Sudah menikah lagi, Bu. Setahun yang lalu dengan istrinya yang bernama Rini Hartati. Sin memperlihatkan Pak Edi dengan sosok perempuan yaitu Rini sedang meminta bantuan kepada Sabda Pandito Ratu agar Pak Edi dapat menguasai harta istrinya serta kedudukan di tempat bekerja serta harta yang banyak. Namun itu semua butuh tumbal, yaitu orang kesayangan dari Pak Edi. Pak Edi pun mengiyakan permintaan Sabdo Pandito Ratu. Saya siap. Dan bergegas ke rumah untuk mengambil rambut di sisir yang berada di kamar Ibu Vita. Pada suatu malam, Bu Jumiati atau Ibu Vita diteror dengan sosok yang menyeramkan dan pingsan. Ada apa, Ma? Keesokan harinya Pak Ustadz Ahmad memberikan ayat-ayat doa untuk dihafalkan oleh Bu Jumiati. Tiap habis maghrib, menaburkan air beras bercampur garam kasar, lakukan sholat malam dan baca doanya selama 40 hari berturut-turut. Teror pun mulai berdatangan dari hari ke hari. Mulai dari kalajengking di depan rumah, rambut dari mulut Bu Jumiati, perut yang berisi cacing, dan pada akhirnya di malam ke-40, Bu Jumiati atau Ibu Vita tidak bisa bergerak kondisinya. Mama jadi kayak gini. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Setelah ditelusuri oleh Pak Ustadz Ahmad, ada buhul yang dipasang di bawah kasur Bu Jumiati, Ibu Vita. Buhul tersebut pun dibakar. Pada suatu hari di sekolah Vita, Vita tak bisa ikut ulangan karena belum membayar tagihan sekolah. Kamu tidak bisa ikut ulangan karena kamu masih ada tunggakan uang sekolah. Saya kan sudah beritahu kamu, besok kalau kamu belum melunasi. Namun ketika Vita meminta pada ayahnya yaitu Pak Edi justru tidak mengakui anaknya. Sin pun bergeser, memperlihatkan Vita yang nampaknya sekujur tubuhnya kepanasan. Lalu Pak Ustadz Ahmad menyarankan agar dimandikan dengan air garam. Bu, mandikan dengan garam. Tiap malam Jumat Kliwon, Rini melakukan pemotongan kepala kambing hitam untuk memperkuat sihirnya itu dalam membunuh keluarga Vita. Pada saat yang sama, di rumah Vita sedang diadakannya pengajian. Vita pun mengalami kesurupan. Di alam bawah sadar Vita hampir mengikuti roh jahat. Berkat doa semuanya, Vita pun kembali dengan nyawa yang selamat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mama, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mama, alhamdulillah ya Allah.
Setelah berakhir malam Jumat Kliwon itu, keluarga Vita berhasil sudah tidak diteror kembali oleh makhluk roh jahat itu. Sin pun memperlihatkan ke Pak Edi. Pak Edi diteror oleh Sabdo Pandito Ratu, ditagih atas janji tumbalnya. Karena tidak menepati, Pak Edi pun dikejar oleh makhluk itu. Di saat yang sama, Rini pun diteror juga pada saat di salon. Rini ditusuk oleh gunting di tangannya dan berakhir tragis. Dan tempat Pak Edi bekerja, Pak Edi pun tergesa-gesa karena dikejar makhluk itu. Pak Edi pun sama, karena teror makhluk itu, Pak Edi jatuh dari tangga. Sin pun bergeser ke keluarga Vita yang kembali membuka salon, dan salon pun kembali ramai. Adik Vita juga sudah besar menjadi pemain bola, sementara Vita menjadi guru. Terima kasih Bu Guru Vita. Di akhir cerita, Vita mengunjungi rumah Pak Edi, bapak kandung Vita sendiri, di rumah gubuk yang kondisinya memprihatinkan. Pak, ini Vita, Pak. Anaknya Papa. Di saat yang sama, Rini juga ternyata masih hidup dengan kondisi wajah pipi bekas luka. Oke, begitu saja alur cerita film dari Sihir Pelakor 2025. Adapun film ini mengajarkan bahwa kehancuran rumah tangga seringkali tidak hanya disebabkan oleh faktor luar, seperti sihir atau pelakor, tetapi juga karena kelemahan internal seperti kurangnya tanggung jawab dan integritas diri dari kepala keluarga, yaitu Edi. See you!